Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di mata kuliah Sejarah Desain Interior, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Art Deco. Nah, kita akan mulai dari perayaan era mesin dan konsumerisme. Jadi menurut John Peel ini adalah penulis buku yang bukunya kita gunakan sebagai referensi dari mata kuliah kita. Jadi menurut beliau dalam bukunya, Art Deco adalah gaya internasional yang mendominasi dekade 1920-an hingga 1930-an. Nama gerakan ini diambil dari pameran Iconic Exposition Internationale des Arts Décoratifs at Industrial Modernes yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1925. Nah, Art Deco ini berbeda dengan Art Nouveau yang merosot sebelum Perang Dunia I karena kompleksitas produksinya. Kalau Art Deco lahir untuk merayakan optimisme baru dari pasca perang itu. Jadi disinilah posisi momen lahirnya Art Deco setelah Art Nouveau. Ada beberapa poin penting yang menjadi ikon atau pengingat kita dalam mempelajari Art Deco. Yang pertama adalah pemujaan terhadap kecepatan dan industri. Jadi desain Art Deco merangkul estetika mesin, transportasi massal seperti kereta api cepat, kapal pesiar yang mewah, kemudian pesawat terbang, dan juga gedung-gedung pencakar langit. Kalau dari materi Art Nouveau sebelumnya, kan Art Nouveau itu seperti yang kita ketahui dengan desain-desain yang meliuk-liuk, kemudian sangat penuh dengan craft dan sangat penuh dengan custom, sehingga biaya produksinya pasti mahal. Nah, dari biaya produksi yang mahal itu, akhirnya Art Nouveau tidak memiliki masa kejayaan yang lumayan lama gitu, sehingga diperbarui atau lahirlah gitu ya adiknya Art Nouveau dari masa berikutnya, yaitu Art Deco. Nah, kemudian dekade 1920-an diwarnai oleh penemuan makam Raja Tutankhamun, dan hal ini memicu gelombang ketertarikan yang masif terhadap motif-motif kuno non-barat seperti seni mesin kuno, Aztec, Maya, dan juga seni tribal dari Afrika. Jadi di momen-momen kayak tahun-tahun itu, dunia menemukan makam raja. Kemudian dari makam raja itu banyak sekali motif-motif yang tidak seperti motif yang sebelumnya, atau tidak seperti motif yang ada di sana sebelumnya, malah seperti motif-motif yang ada di Mesir kuno, Aztec, kemudian tribal dan sebagainya. Dari situlah semakin membuat tren atau gaya yang berlaku pada saat itu akan hitsnya apa gitu. Kemudian di sana juga, di waktu yang sama juga ada gaya hidup yang glamor. Gaya hidup glamor tuh mulai hadir, mulai naik daun. Nah, seni ini merespon budaya populer era Jazz Age, bioskop megah, hotel mewah, dan juga kehidupan malam urban yang glamor. Seperti itu. Kemudian apa saja sih karakteristik estetika dan juga interior Art Deco? Yang pertama ada geometri yang kaku dan juga zigzag. Penggunaan bentuk-bentuk geometris murni seperti segitiga, kemudian ada lingkaran, ada poligon yang disusun berulang, kemudian ada motif chevron atau pola V gitu ya, ada sunburst, dan garis berundak menjadi elemen dekoratif yang dominan. Lalu berikutnya, selain motif-motif itu ada material eksotis dan juga mewah.
Kenapa? Karena yang seperti yang kita ketahui tadi, momen lahirnya Art Deco ini bersamaan dengan adanya atau lahirnya gaya hidup glamoris atau mewah gitu. Jadi, kalau orang-orang sudah punya tren untuk punya gaya hidup yang mewah, material pembentuk ruangan atau rumahnya pun mereka juga ingin pakai material-material yang mendukung status sosial mereka tersebut gitu. Jadi ada material eksotis dan mewah. Untuk interior kelas atas, desainer Art Deco menggunakan material langka seperti kayu eboni, makassar, kulit hiu, kemudian biasanya pakai gading gajah juga, dan juga lapisan lak atau lacquer yang mengkilap. Gitu. Berikutnya, karakteristik berikutnya adalah sentuhan industri modern. Kalau dibandingkan dengan Art Nouveau kan banyak menggunakan sentuhan-sentuhan seniman-seniman yang tidak tidak banyak menggunakan mesin gitu ya. Tapi kalau Art Deco ini lebih ke industri modern. Jadi masih menggunakan material yang modern, tapi produksinya tidak sedinamis atau tidak selengkung seperti yang di tema atau langgam Art Nouveau. Kemudian penggunaan material modern berpermukaan reflektif seperti baja tahan karat, ada krom, kaca, cermin hitam, dan juga plastik untuk memberikan kesan yang lebih futuristik. Jadi kan tadi Art Deco itu lahir sebagai harapan orang-orang atas dunia baru setelah Perang Dunia I gitu ya. Sehingga banyak desain-desain yang mengimplementasikan harapan-harapan dan optimisme hidup gitu. Kemudian berikutnya karakteristik Art Deco yang lain yaitu adalah warna kontras yang berani. Interior Art Deco menyukai skema warna yang dramatis dan kontras tinggi seperti kombinasi hitam emas, perak biru tua atau merah menyala untuk menciptakan suasana yang lebih teatrikal, lebih dramatis gitu. Kemudian kita akan coba bahas siapa saja tokoh-tokoh kunci dan juga contoh karya-karya atau masterpiece tokoh-tokoh tersebut di masa-masanya. Yang pertama ada Emil Jacquin Roman, yaitu sang maestro furniture mewah. Kemudian ada William Van Allen, simbol dari Art Deco Amerika. Lalu berikutnya ada Raymond Hood, integrasi skala kota. Kita bahas dari yang pertama dulu. Jadi, Roman adalah desainer interior terkemuka Prancis yang mendefinisikan kemewahan Art Deco melalui pengerjaan kriya atau craftsmanship tingkat tertinggi untuk kaum borjuis. Nah, karya utama yang dilahirkan oleh Roman ini adalah interior hotel Du Collectionneur di pameran Paris tahun 1925. Nah, ini saya coba cari foto seasli-asli mungkin di tahun tersebut. Yang saya temukan seperti ini. Nanti kalau teman-teman bisa menemukan foto yang lebih relevan atau lebih aslinya gitu ya, boleh membandingkan dengan foto ini kira-kira aspek apa saja yang berubah gitu. Nah, jika ada. Nah, kemudian Ruhlmann merancang interior ruang tamu yang megah dengan dinding berlapis sutra, kemudian penggunaan lantai mozaik, dan juga furniture dari kayu eksotis yang sangat mahal. Pola desainnya dicirikan oleh bentuk siluet yang ramping, kemudian kaki-kaki furniturnya yang mengecil di bagian bawah dengan ujung gading, serta pola dekorasi geometris yang sangat halus. Kemudian, menurut Rollman, Art Deco adalah kelanjutan dari tradisi kemewahan Prancis, namun dalam bahasa geometris yang lebih modern. Jadi kalau versinya Rollman ini, Art Deco versi Rollman ini masih menggunakan karya-karya craftsmanship, tapi karena
konsumennya atau kliennya itu adalah kaum-kaum borjuis. Tetapi tidak menutup kemungkinan karya-karya dari craftsmanship tersebut tidak dioplos atau tidak dipadukan dengan karya-karya dari industri-industri modern yang diproduksi secara massal. Jadi oleh Rollman ini interiornya diramu dengan mengkombinasikan banyak hal, termasuk nilai-nilai seperti kemewahan Prancis yang ingin tetap dia lestarikan yang ada dalam desain interior yang dia ciptakan, seperti itu. Berikutnya ada William Van Allen, yaitu kalau kita lihat dari slides atau gambar yang ada di slides ini, kayaknya teman-teman sudah tidak terlalu asing atau masih familiar banget dengan bangunan arsitektur yang warnanya krem ini ya, menjulang ke atas itu. Kalau teman-teman cari di Google atau media sosial kesukaan teman-teman, itu biasanya kalau kita masukin keywordsnya Art Deco Architectural gitu, langsung mencuatlah si gambar ini. Jadi bangunan ini adalah karya dari William Van Allen. Di Amerika Serikat, Art Deco bertransformasi menjadi lambang kekuatan korporasi dan kejayaan arsitektur pencakar langit atau skyscrapers. Kemudian, karya dari William Van Allen ini namanya adalah Chrysler Building yang didirikan tahun 1930. Nah, menara gedung ini dihiasi oleh mahkota baja tahan karat. Motifnya sunburst, berunda yang terinspirasi dari dop roda mobil Chrysler. Bagian lobi interiornya adalah salah satu ruang Art Deco paling spektakuler di dunia. Kenapa? Karena dindingnya dilapisi oleh marmer warna merah khas dari Afrika yang hangat dipadukan dengan pintu-pintu lift kayu hias bermotif geometris abstrak dan pencahayaan dramatis yang menyudut atau angular. Lobi ini dirancang menyerupai panggung teater yang merayakan kemajuan teknologi transportasi. Next, berikutnya adalah karya dari Raymond Hood, yaitu Radio City Music Hall di New York. Jadi, kalau kita lihat dari gambar yang ada di slides ini kan adalah ruang auditorium untuk konser musik gitu ya, theatrical musik atau sejenisnya. Nah, area auditorium utama ini dirancang oleh Edward de Rolston dan juga Donald Desky menggunakan lengkungan plafon berunda raksasa yang menyerupai matahari terbenam. Nah, Desky merancang seluruh detail interior, mulai dari karpet bermotif mesin tiruan, kemudian furniture berlapis krom, hingga lampu dinding yang kemudian menjadikannya menjadi salah satu interior ruang publik yang paling ikonik yang memperlihatkan bagaimana Art Deco diterapkan pada ruang hiburan dengan skala massal atau skalanya lebih besar begitu. Nah, kesimpulan dari style Art Deco ini ada dua hal. Yang pertama, dekorasi sebagai identitas, berbeda dengan gerakan modernisme yang mengharamkan hiasan dan juga menggunakan slogan Form Follow Functions. Art Deco membuktikan bahwa dekorasi dan ornamen punya tempat yang sah dalam dunia modern untuk mengekspresikan emosi, kemewahan, dan juga identitas dari budaya. Nah, poin berikutnya, transisi ke industri atau streamline modern. Di akhir tahun 1930-an, akibat depresi besar ekonomi di dunia, Art Deco melunak menjadi streamline modern, gaya yang lebih bersih, dengan sudut-sudut melengkung mulus seperti peluru, yang kemudian diterapkan pada bagian produk massal seperti lemari es, ada rautan pensil juga, hingga lokomotif.
Sekian materi untuk Art Deco kali ini. Mudah-mudahan uh, dapat dimanfaatkan oleh teman-teman dan menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.